يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan karunia yang luar biasa kepada kita bersama ketika kita masih bisa melanjutkan bermajlis di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca tidak lain adalah ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah sebenarnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan taman surga itu, selain kita mencari taman surga yang ada di dalam Masjid Nabawi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam batasan-batasannya, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, di antara kamarku, rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kalau taman surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka semua kita rela antrian untuk bisa beribadah di dalamnya. Namun masih ada taman surga yang kedua, yaitu taman surga di mana seorang hamba mereka duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling bagus adalah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu juga disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Dan tidak ada satupun amalan yang digandengkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala kecuali itu merupakan di antara salah satu alasan Allah memudahkan langkah hambanya mencari dan menggapai surga yang abadi penuh dengan kenikmatan dan kemewahan. Salah satunya adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini tidak lain tidak bukan adalah dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan yang paling indah dirasakan oleh seorang hamba kecuali mereka selalu berlama-lama dengan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang sangat mencintai kita bersama. Di kota Madinah, ikhwatul Islam, ada sebuah bukit yang bernama Bukit Sili'. Bukit Sili' ini dia berada di bagian kanan Masjid Nabawi, atau dia berada di belakang masjidnya Khandaq. Kita tahu ada sebuah masjid yang terdapat sejarah yang indah di sana disebut dengan Masjidil Khandaq. Masjid yang dulu terjadi perang Khandaq di sana. Di belakangnya disebut dengan Bukit Sili'. Dan kalau kita melewati atau dari kanan Masjid Rasulullah SAW dan kemudian selesai tempat tinggal, maka setelahnya akan disebut dengan Bukit Sili'. Bukit Sili' ini, ikhwatul Islam, itu adalah sebuah bukit yang ada nilai sejarah di sana, terutama tentang kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya. Sahabat Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu
Dia pernah mencari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk suatu kebutuhan dan suatu keperluan. Dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, tidak dijumpainya Nabi. Dicarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, juga tidak didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkeliling di kota Madinah, karena memang Madinah dulunya tidak terlalu luas, juga tidak dijumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada salah seorang yang memberikan isyarat kepadanya, tadi kami melihat Nabi keluar ke arah sini. Kemudian dia menelusuri jalan yang tadi diarahkan oleh sahabat yang menyebutkan kemana arah pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah sahabat ini ke Bukit Silih. Kemudian dikala Nabi atau dikala sahabat ini menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud yang sangat lama. Sampai-sampai sahabat ini mengatakan, aku sudah mulai berburuk sangka. Jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, bukan 1 menit, 2 menit, 5 menit, mungkin hampir 1 jaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Karena kalau seandainya tidak demikian, maka tentunya sahabat ini mengatakan atau tidak mengatakan, aku sudah mulai berburuk sangka. Jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Saking lamanya Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ikhwatul Islam, satu-satunya ibadah salat yang boleh kita bawa keluar adalah ibadah sujud. Sedangkan ibadah salat yang lainnya tidak boleh kita bawa keluar kecuali dalam keadaan kita salat. Apakah boleh kaum muslimin tiba-tiba dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, atau tiba-tiba dia masuk ke masjid yang lainnya, atau dia masuk ke rumahnya kemudian tiba-tiba dia langsung ruku Allahu Akbar? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh tiba-tiba kita langsung ruku, demikian tidak boleh. Tapi tiba-tiba ada seorang muslim masuk ke dalam rumahnya, langsung dia sujud kepada Allah. Atau dia pergi ke sebuah masjid, tiba-tiba dia langsung sujud kepada Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Dan kita semua tahu, kalau dia melakukan yang demikian, sudah pasti dia melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dianjurkan bagi kita bersama, sepulangnya kita dari safar yang mulia ini, sebelum kita menginjakkan kaki ke rumah kita, maka injakkanlah kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujudnya lama, dan semua kita tahu pasti sujud ini ada makna di dalamnya. Kalau syukur, kita semua tahu itu adalah sujud syukur. Namun pertanyaannya, mengapa harus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud dalam waktu yang lama? Kemudian ikhwatul Islam, sahabat ini mengatakan, aku mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bangkit berdiri. Kemudian melihat ada sahabat di sana yang keheranan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menjelaskan kenapa Nabi bersujud di sana. Bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam masih ada tempat ini disebut dengan sajadah, yaitu kahfu sajadah, kahfu haram. Kahfu haram itu karena memang kabilah yang ada di sana disebut dengan kabilah haram namanya. Kemudian disebut juga dengan kahfu sajadah karena memang kahf itu artinya adalah bukit atau gua di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di sana, sehingga dinamakan dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajadah, atau gunung atau bukit atau tempat di mana Nabi melakukan sujud yang sangat lama. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, maka Nabi menjelaskan kepada sahabat yang tadi keheranan dan bertanya, ingin menjumpai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tadi Jibril datang kepadaku membawa pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, akan aku apakan umatmu?" Pertanyaan ini ikhwatul Islam, tentunya kalau seandainya kita lihat makna daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi, sebagaimana juga Allah berikan kelebihan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita tahu, Allah juga tahu, kita juga tahu bahwa di antara salah satu cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan semua kebaikan kepada umatnya. Nabi itu adalah orang yang paling ingin agar umatnya adalah orang yang paling banyak mengisi surga Allah Azza wa Jalla. Itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin umat yang paling banyak taat kepada nabinya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi inginkan. Kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui
apa yang diinginkan oleh dirinya untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya Jibril kembali kepada Allah. Kemudian Allah kembali menyampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Kami akan membuat engkau bangga terhadap umatmu dan kami tidak akan pernah membuat engkau kecewa terhadap mereka. Dan itulah makna firman Allah yang selalu kita sampaikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan selalu memberikan kenikmatan yang banyak sekali kepada Rasulullah sampai Nabi ridha dengannya. Dan di antara salah satu kenikmatan yang paling disyukuri oleh Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan umatnya. Makanya dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa di dalam surga itu terdapat 120 barisan. 80 barisan adalah itu untuk umat Nabi SAW. Artinya 2/3 dari umat Nabi, merekalah yang akan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada peran Nabi di dalamnya. Dan itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW untuk kita sebagai umatnya. Nabi ingin kita taat kepada Allah. Nabi ingin kita taat kepadanya. Nabi ingin kita selalu melakukan kebaikan. Karena Nabi ingin kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita menjadi penduduk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya ikhwatul Islam, demikianlah kecintaan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa kepada kita bersama. Kecintaan yang tidak akan pernah habisnya. Nabi di kala hidup cinta kepada kita. Bahkan di akhirat kelak Nabi SAW kecintaannya juga lebih besar kepada kita sebagai umatnya. Dan Nabi adalah orang yang paling sibuk di dunia dan juga paling sibuk di akhirat sana. Dan kesibukan Nabi alasannya hanya satu saja, yaitu untuk umatnya. Oleh karenanya janganlah pernah kita menjadi umat yang bakhil kepada Rasulullah SAW. Kecintaan yang luar biasa diberikan oleh Nabi SAW kepada kita. Tentunya kita ingin membalas kebaikan dan jasa Nabi. Walaupun kita tahu tidak akan pernah bisa bagi kita untuk membalas jasa Nabi SAW, tapi paling tidak di antara salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi-Nya, maka mereka itulah termasuk di antara umat Nabi yang kikir kepada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan hadis yang memberikan ancaman dan kecaman. Man nasiyat salata alayya. Barang siapa di antara umatku yang lupa, yang lalai mengucapkan salawat untuk Rasulullah SAW, dikhawatirkan mereka salah di dalam melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang surga itu tidaklah dibukakan kecuali untuk Muhammad bin Abdullah SAW dan mereka yang paling pantas terhadap diri Nabi. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Mereka yang paling pantas terhadap diri Nabi adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah kita jelaskan ikhwatul Islam, terutama akhir daripada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seorang muslim mereka tidak akan pernah bosan untuk mendengarkannya. Seorang muslim mereka akan senantiasa berusaha, karena dengan sakitnya yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa yang diambil oleh umatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menakdirkan untuk nabinya yang demikian, karena ada pelajaran yang berharga di sana. Salah satunya adalah bagaimana akhir daripada cerita Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia. Nabi SAW, kemarin kita menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di akhir suratul Kahf. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, aku ini manusia sama dengan kalian. Artinya ikhwatul Islam, secara umum Nabi SAW sama dengan kita. Nabi lahir sebagaimana kita juga dilahirkan. Dan setiap mereka yang dilahirkan pasti ada yang namanya kematian. Sebagaimana manusia biasa mereka wafat,
Maka begitu juga dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Nabi pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'ami alladhi akaltu bi Khaybar." Aku masih senantiasa merasakan sakit makanan yang pernah dulu aku makan di Khaybar. Fahada awan, ini adalah waktunya. Seolah-olah Nabi SAW mengabarkan kepada istrinya, ini adalah waktu di mana aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi SAW mengetahui kapan dia akan wafat, karena masalah kelahiran, wafat itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada mereka, mau mereka meninggal atau mau mereka tinggal dalam kehidupan dunia. Allah yang memberitahukan kepada mereka. Begitu juga untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu sifat Nabi, Nabi tidak akan pernah mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu perkara yang gaib yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, di akhir surat Luqman, adalah tidak satupun di antara manusia yang tahu kapan mereka meninggal, di bumi mana mereka akan meninggal, dalam keadaan apa mereka meninggal. Itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebahagian daripada rahasia tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyebutkan, "Fahada awanu wajadtum qita'i abuhuri min dzalika sun." Ini adalah waktunya wahai Aisyah. Waktunya di mana urat leherku akan putus, artinya aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bahasa isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah awal apa yang dirasakan oleh baginda Nabi yang mulia, bagaimana akhir cerita Nabi dalam kehidupan dunia, dan apa yang menyebabkan Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah racun yang pernah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi perang Khaybar. Kemudian ikhwatul Islam, di awal-awal bulan Rabiul Awal, sebagaimana hari ini ada tanggal 1 Rabiul Awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai merasakan sakit, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak beristirahat di rumah dibandingkan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadwal Nabi harian, jadwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai siang itu berada di dalam Masjid Nabawi untuk mengajarkan para sahabatnya. Kalau ada di antara kita yang bertanya, "Ustaz, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bekerja?" Mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, di saat itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan semua aktivitasnya. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bekerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ahli di dalam bekerja, terutama di dalam perdagangan. Bukankah mulai dari umur 12 tahun atau umur 9 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai diajak oleh keluarganya, terutama pamannya, meninggalkan Mekah menuju sebuah daerah yang bernama Syam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedagang. Mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil. Karena memang di antara keahlian orang-orang Mekah, mereka itu adalah pedagang. Dan pedagang itu adalah di antara pekerjaan yang banyak keberkahan di sana. Kalau mereka melakukan 3 hal. Karena memang hukum asalnya perdagangan tersebut di ikhwatul Islam. Nabi SAW menyebutkan, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, agak sedikit kasar bunyinya. At-tujjar fujar. Para pedagang, orang-orang yang berniaga, fujar, banyak dosanya, banyak kesalahannya. Karena memang perdagangan itu biasanya dilakukan di pasar. Dan pasar itu adalah tempat nongkrongnya syaitan. Bukankah tempat yang paling dibenci oleh syaitan adalah masjid? Bukankah tempat yang paling disukai oleh syaitan adalah pasar? Sehingga Nabi SAW menyebutkan yang demikian, kecuali 3. Illa man barra, wattaqa, wa tasaddaqa. Semua kita yang berniaga, semua kita yang bergelut di bidang perdagangan, wajib memiliki 3 sifat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah seorang pedagang. Kecuali bagi mereka yang barra, melakukan kebaikan, at-taqa,
mereka yang bertakwa, wa tasaddaqa, mereka yang mau bersedekah. Inilah 3 sifat pedagang yang dimiliki oleh Nabi SAW yang juga dianjurkan untuk umatnya. Bagi mereka yang berniaga dan yang berdagang memiliki 3 sifat ini. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW adalah seorang pekerja keras. Nabi SAW tidak pernah tinggal diam. Nabi SAW mulai dari kecil, umur 9 tahun sudah berdagang bersama keluarganya, sampai umur Nabi SAW 40 tahun. Makanya ada sebuah kitab ikhwatul Islam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam munfiqan sariyah la faqiran zahida. Sebuah kitab yang sangat indah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu adalah orang yang suka berinfak, orang yang kaya raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang fakir. Maka selalu kita menyebutkan agar kita tahu ini hanya sekedar untuk memberitahukan saja bagaimana pengorbanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi berdakwah. Nabi itu adalah orang yang kaya raya. Sehingga sebagian para ulama, terutama mereka-mereka yang menulis bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sekedar meraba-raba saja, Nabi itu bahkan sampai uangnya lebih daripada, ada yang menyebutkan minimal, ini minimalnya lebih daripada 40 jutaan. Artinya 40 juta rial, 40 juta rial. Bahkan ada yang menyebutkan kekayaan Nabi itu sampai triliunan. Nabi SAW bukan orang miskin, tapi itu sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Ketika Nabi SAW menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Nabi tidak lagi bekerja. Karena pekerjaan Nabi SAW khusus berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini hanya sekedar usulan saja kepada kita ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan harta. Karena setiap kita wajib berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berdakwah di jalan Allah dengan ilmunya. Ada orang yang berdakwah di jalan Allah dengan hartanya. Ada orang yang berdakwah di jalan Allah dengan kekuatannya. Ada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keahliannya masing-masing. Dan setiap kita wajib ada andil dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai seorang muslim hanya memikirkan dirinya saja, jangan. Mereka harus ada andil dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan sesuatu yang kita kalau ditanya oleh Allah, wahai fulan bin fulan, apa andilmu dalam agama? Mudah bagi kita menjawabnya, ya Allah, Engkau berikan kepadaku ilmu, aku berdakwah dengan ilmu. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku harta, aku berdakwah dengan harta. Ya Allah, Engkau berikan kepadaku keahlian, atau Engkau berikan kepadaku kekuatan, jabatan misalnya, aku berdakwah dengan kekuatan dan jabatan. Ada di antara kita yang berdakwah dengan tulisan, banyak di antara cara kita yang berdakwah. Nah, di antara salah satunya ikhwatul Islam, kalau seandainya ada mubalik atau ada ustaz, terutama mereka yang sudah berumur atau ustaz yang sepuh atau mereka yang giat berdakwah di jalan Allah, baik mereka yang mengajarkan anak-anak kaum muslimin Al-Quran atau mereka yang mengajarkan orang tua terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ingatlah bagaimana keadaan dirinya. Karena kalau seandainya seorang yang berdakwah di jalan Allah, mereka sibuk untuk mencari kehidupan dunia, maka kapan mereka akan belajar agama untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa dipahami? Paham insyaallah ya? Artinya ikhwatul Islam, kenapa kita tidak menolong mereka? Mereka yang berdakwah, karena biasanya tuntutan menjadi ustaz itu banyak sekali ikhwatul Islam. Ustaz itu kalau mereka bekerja dari pagi sampai sore, kapan mereka baru membaca kitab, kapan mereka baca Quran, kapan mereka baca hadis Nabi SAW, sehingga yang disampaikan itu saja. Kenapa? Yang salah bukan dia, yang salah kita. Karena kalau dia tidak bekerja, bagaimana dia menghidupi keluarganya? Sehingga kadang-kadang sebagian kaum muslimin banyak meminta tuntutan, kenapa ustaz yang seperti ini? Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW, dikala Nabi SAW berdakwah menjadi Nabi dan menjadi Rasul, semua pekerjaan Nabi SAW habis. Dan yang menjadi sponsor Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam harta kekurangan, harta rampasan, ada bagian Nabi SAW di dalamnya. Ada khumus untuk Nabi SAW. Karena Allah melarang Nabi SAW untuk bekerja. Dalam satu sisi, Allah bukakan pintu pemasukan untuk Nabi dan juga untuk keluarga Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam, begitulah Nabi SAW. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, betul-betul barokah dalam kehidupan dunia untuk umatnya. Dan Nabi fokus berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya siapa di antara kita yang tahu? Semenjak Nabi SAW diutus, datang malaikat Jibril di Gua Hira, kemudian Nabi setelahnya bekerja. Siapa yang tahu kalau Nabi bekerja setelahnya? Tidak pernah kita menjumpai Nabi bekerja. Nabi berdakwah. Dari mana pemasukan Nabi SAW? Di awal dakwah, terutama di Mekah Mukarramah, itu dakwah Nabi. Sponsornya adalah ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Dengan harta yang tadi Nabi punya. Nabi itu orang kaya. Dan itulah alasan mengapa Nabi SAW dimudahkan oleh Allah untuk menikah dengan seorang wanita yang suci, yang kaya raya, karena dia akan menjadi sponsor Nabi SAW dalam berdakwah. Jangan kita kira ikhwatul Islam dakwah itu balas, dakwah itu gratis. Enggak. Nabi SAW dikala berdakwah habis semua uangnya, triliunan habis. Apakah Nabi berdakwah dari mulut ke mulut saja? Enggak. Nabi berdakwah dengan hartanya. Sehingga kita tahu bagaimana harta Nabi semuanya habis berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu juga butuh dukungan, juga butuh sokongan. Salah satu contoh yang paling indah adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ikhwatul Islam, semua kita harus ada andil dalam agama Allah. Tidak bisa kecil, maka besar. Intinya semua kita harus ada andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di antara kita yang hanya memikirkan keluarganya atau memikirkan dirinya serta keluarganya. Paling tidak kita berdakwah di jalan Allah. Misalnya kita menyekolahkan satu saja anak yatim, satu saja orang miskin, atau kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan pernah hanya memikirkan masa depan saya, masa depan anak saya, masa depan cucu saya. Karena kalau kita memikirkan diri kita sendiri, maka Allah tidak mau lagi memikirkan kita. Tapi kalau kita memikirkan saudara kita, agama Allah, Allah yang pasti akan bantu kita. Itulah makna dari para firman Allah, in tansurullaha yansurkum. Semua kita tahu artinya, tapi sulit bagi kita untuk menerapkannya. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Kalau Allah yang menolong kita, tidak akan pernah rugi mereka yang Allah menjadi penolongnya. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW semenjak Nabi SAW berdakwah sampai Nabi SAW wafat, maka Nabi SAW tidak lagi pernah bekerja. Kemudian dakwah Nabi di Mekah itu disponsori oleh ibunda kita Khadijah, sampai Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian di kota Madinah, maka mulai di sana Allah izinkan Nabi berjuang berjihad di jalan Allah. Setiap kali jihad kita tahu rata-rata jihad yang dilakukan oleh Nabi selalu mendapatkan kemenangan. Jarang Nabi SAW kalah, kecuali di dalam peperangan Uhud. Dan itu pun kita tidak mengatakan Nabi SAW kalah seutuhnya, karena memang itu merupakan di antara alasan Allah untuk membukakan ma'isyah bagi Nabi kita yang mulia SAW. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya adalah kemarin kita menjelaskan, yaitu peperangan Khaybar, yang mana di sana Nabi SAW memakan makanan, yang makanan tersebut sudah diracuni oleh seorang wanita yang beragama Yahudi. Kemudian makanan ini berbicara kepada Nabi, jangan makan aku karena aku sudah diracun. Sehingga pada akhirnya Nabi SAW kembali memuntahkan makanan tersebut. Namun apalah daya, makanan itu sudah sampai di mulut Nabi yang mulia SAW. Mau tidak mau, efek negatifnya dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu efeknya, yaitu kurang lebih 2 minggu sebelum Nabi SAW wafat, Nabi menyebutkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fahada awan wajadtum qita'i abhuri min dzalika sum." Wahai Aisyah, ketahuilah ini adalah waktunya di mana Allah akan, atau di mana racun yang pernah aku makan atau termakan dikala terjadi perang Khaybar akan memutuskan urat leherku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul keadaannya ikhwatul Islam. Mulai dari awal-awal bulan Rabiul Awal, sebagaimana bulan sekarang bulan Rabiul Awal, maka Nabi SAW sudah mulai sakit-sakitan. Nabi SAW sudah sakit. Walaupun Nabi SAW sakit, namun Nabi SAW tetap masih berada di dalam masjidnya. Namun waktunya di dalam rumahnya lebih banyak dibandingkan dengan dalam masjidnya. Karena biasanya Nabi menghabiskan waktunya dari pagi sampai siang itu di masjid. Nabi berdakwah, mengajarkan sahabatnya. Apabila ada yang datang, Nabi mengajarkan agama kepada mereka semuanya. Kemudian sebelum zuhur, Nabi SAW istirahat sejenak yang disebut dengan qailulah. Kemudian dari zuhur sampai asar, Nabi SAW kembali lagi bercerita dengan sahabatnya yang tadi belajar agama dan mengajarkan agama kepada kaum muslimin.
Kemudian dari asar sampai dari zuhur sampai asar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercanda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bercerita. Kalau seandainya ada urusan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strateginya di dalam masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musyawarah yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian dari asar sampai maghribnya itu adalah waktu Nabi bersama keluarganya, bersama para istrinya. Kemudian begitu juga dari maghrib sampai isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali berada di masjidnya. Kemudian setelah isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung istirahat, kecuali kalau seandainya ada urusan. Kemudian kurang lebih jam 1 malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, karena waktu ini adalah waktu di mana Allah dan Rasulnya atau Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Itulah waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis di dalam masjidnya. Kemudian di akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak lagi menghabiskan waktu di dalam masjid, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah merasakan sakit-sakitan yang berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk berlama-lama di dalam masjidnya. Maka ikhwatul Islam, ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku ba'kan syadida. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu merasakan sakit yang sangat berat sekali dirasakan oleh baginda Nabi yang mulia. Famasistuhu biyadi. Kemudian aku memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, ketika baru saja meraba tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyentuh anggota tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Mas'ud langsung mengatakan, innaka latu'aku wa'kan syadida. Sesungguhnya engkau merasakan sakit yang luar biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku sakit sebagaimana 2 kali lipat sakit yang dirasakan oleh kalian. Itulah sakit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa alasannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini untuk kita semuanya. Ma min muslim yusibuhu adha maradun fama siwa illa hattallahu lahu sayyiatihi kama tahuddu asy-syajarah waraqaha. Tidak ada seorang muslim, mereka yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit ataupun yang semisalnya, kecuali itu adalah alasan Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunannya. Artinya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, dan sakit Nabi tentunya berbeda dari kita manusia biasa. Karena memang hukum alam, tidak ada di antara kaum muslimin yang meninggal ini secara umum, kecuali mereka akan merasakan sakit. Ada yang sakitnya 2 hari, ada yang 5 hari, ada yang 2 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang bertahun, tergantung kepada manusia atau tergantung kepada mereka. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, sakitnya kita terutama di akhir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alasan Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga dikala kita masuk ke alam barzakh, kita masuk tanpa lagi membawa beban dan dosa. Kemudian di akhirat sana Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Makanya di antara tanda Allah sayang kepada hambanya ketika banyak dan ada di antara mereka yang sakit atau mendapatkan musibah dan ujian yang lainnya. Sehingga apabila ada di antara kita yang sakit, jangan pernah mengatakan, kenapa harus aku sakit ya Allah? Ketika ada di antara kita yang mendapatkan musibah, bisa jadi musibah dari badannya, dari keuangannya, dari ekonominya, dari keluarganya, jangan pernah mereka mengatakan, ya Allah, kenapa aku terus diuji? Ketahuilah Allah menguji hambanya, karena Allah ingin hamba tersebut berjalan di permukaan dunia tanpa punya dosa. Itulah alasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang tidak sakit ikhwatul Islam, berarti tandanya Allah tidak lagi sayang dan suka kepada kita. Kalau ada di antara kita yang tidak pernah diuji, mulai dari dia lahir sampai dia wafat, kehidupannya senang saja, tidak ada musibahnya, tidak ada ujiannya, tidak ada sakitnya, ketahuilah, itu berarti bukan Allah sayang kepadanya, tapi Allah tidak sayang kepadanya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan sebuah kaidah, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila sayang kepada suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepada mereka. Kebalikannya, kalau ada di antara kita yang tidak diuji oleh Allah, maka berarti Allah tidak sayang. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW yang lain, "Man yuridillahu bihi khairan yusib min."
Orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan berikan musibah kepadanya. Artinya, kalau ada di antara muslim yang mereka tidak mendapatkan musibah, berarti tanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Itu adalah hukum alam ikhwatul Islam. Makanya Nabi SAW menyebutkan, "Ma min muslim yusibuhu ada maradun fama siwah." Tidak satu pun seorang muslim yang mana mereka tertimpa musibah, sakit, ataupun yang semisalnya, yang lebih berat ataupun yang lebih ringan, bahkan kalau seandainya ada di antara mereka yang tertusuk duri, maka mereka itu adalah alasan Allah untuk menghapuskan dosanya. Maka tidak ada pilihan bagi kita ikhwatul Islam kecuali menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang ditimpa musibah, sakit dan yang semisalnya ada 4 tingkatannya. Yang pertama ikhwatul Islam, dia murka kepada Allah, dia marah. Ya Allah, apa salahku, apa dosaku? Kita harus tahu ikhwatul Islam, tidak ada yang namanya manusia yang tidak bersalah, tidak ada yang namanya manusia tidak berdosa. Kalau ada manusia yang tidak bersalah dan berdosa, maka mereka bukan manusia namanya. Artinya tidak boleh bagi kita mengatakan, ya Allah, apa salahku? Kita ini selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Siang dan malam kita berdosa. Allah yang menyebutkan, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam, kalian itu bersalah siang dan malam. Kemudian tiba-tiba dikala Allah berikan ujian, kita mengatakan, ya Allah, apa dosaku? Siapa di antara kita mengatakan demikian? Berarti mereka sudah tidak tahu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan terhadap dirinya. Makanya ikhwatul Islam, tingkatan manusia yang pertama, mereka saat itu marah, murka. Ya Allah, kenapa harus diriku? Apa salahku? Apa dosaku? Kenapa engkau uji diriku dengan seperti ini ya Allah? Itu ada kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita falahu sud, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang murka, Allah lebih murka kepadanya. Itu tingkatan yang pertama. Yang kedua, sabar. Sabar itu ikhwatul Islam, kita selalu mendengarkan kalimat sabar. Sabar itu artinya habsun nafs, yaitu menahan jiwa. Dikala Allah berikan ujian, kita bisa marah, kita bisa mengungkapkan emosi, tapi kita tahan. Dikala kita menahan, maka itulah disebut dengan sabar. Sabar itu bisa bagi kita untuk mengungkapkannya atau meluapkan kemarahan, tapi kita tahan. Maka dikala kita menahan, itu disebut dengan sabar. Kemudian yang ketiga, yang lebih tinggi lagi adalah ridha. Mereka yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan musibah. Yang keempat, ini adalah tingkatan yang paling tinggi, adalah mereka yang memuji Allah Subhanahu wa taala dikala mereka diberikan musibah. Dikala mereka sakit, mereka mengatakan alhamdulillah. Dikala mereka mendapatkan atau hilang uangnya, alhamdulillah, Allah masih sayang kepada diriku. Dikala meninggal anaknya, alhamdulillah, Allah sayang kepadaku. Walaupun mungkin tidak ada di antara kita yang sanggup melakukan yang demikian, tapi banyak kaum muslimin yang bisa mengatakannya. Salah satunya kita lihat bagaimana Umar bin Khattab dikala ditikam, dikala dia sholat subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, 9 tikaman, 3 di belakang, 1 di kanan, 1 di kiri, 4 di depan, 9 tikaman. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, siapa yang menikamku? Maka ada orang yang mengatakan kepadanya Abu Lu'lu', salah seorang yang beragama Majusi. Apa kata Umar bin Khattab? Alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal dia tahu dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa ikhwatul Islam? Kita harus tahu di antara salah satu alasan Allah untuk mengangkat derajat, memberikan pahala, mengukurkan dosa, diberikannya musibah. Dan musibah itu ikhwatul Islam bukan hanya untuk manusia biasa. Musibah yang paling berat dirasakan oleh para nabi dan para rasul. Mereka yang paling dekat dengan Allah, mereka yang paling disayangi oleh Allah, maka mereka paling berat musibah dan ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling disayang oleh Allah? Para nabi dan para rasul. Di antara para nabi dan para rasul yang paling dicintai oleh Allah adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulai dari lahir, bahkan sebelum Nabi lahir sampai Nabi wafat, maka musibah bertubi-tubi dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, apakah kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Nabi paling disayangi oleh Allah. Tapi di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya semuanya adalah Allah memberikan ujian kepada mereka. Dan mereka yang berat ujiannya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Orang yatim itu ada di antara mereka yang pernah melihat wajah ayahnya, ada yang tidak pernah melihat wajah ayahnya. Nabi yatimnya yatim kuadrat, tidak pernah melihat wajah orang tuanya atau ayahnya. Kemudian bagaimana Nabi SAW di masa kecilnya? Nabi jauh dari Mekah Al-Mukarramah. Di umur 6 tahun meninggal ibunya, di umur 8 tahun meninggal kakeknya.
Di umur 8 tahun tersebut dijaga oleh pamannya yang miskin, yang fakir. Kemudian Nabi bekerja. Tahukah kita apa pekerjaan Nabi SAW? Nabi mengembala kambing milik orang-orang Mekah. Kemudian dikala Nabi mengembalanya, Nabi mendapatkan upah. Padahal Nabi SAW masih kecil. Masih 9 tahun, masih 8 tahun, masih 10 tahun. Itulah pekerjaan Nabi SAW. Bukan mudah perjalanan kehidupan Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi menikah, Nabi SAW diberikan karunia anak. Semua anak Nabi yang laki-laki wafat. Semua anak perempuan Nabi wafat juga dikala mereka masih muda. Semuanya. Siapa di antara keluarga Nabi SAW yang tidak wafat dikala mereka muda? Abdullah, Qasim, Ibrahim, semua mereka anak laki-laki Nabi wafat dikala mereka masih kecil. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, kapan mereka wafat? Tidak lebih umur mereka 30 tahun. Itu keluarga Nabi SAW. Belum lagi keluarga Nabi yang lainnya. Belum lagi perjuangan Nabi SAW. Musibah demi musibah melanda Nabi SAW. Kenapa ikhwatul Islam? Karena Allah sayang kepada Nabi SAW. Jadi apabila ada kaum muslimin, mereka yang mendapatkan musibah, jangan pernah kita mengatakan itu karena dosa kalian, itu karena Allah murka kepada kalian. Jangan. Kita tidak tahu siapa yang dimurkai oleh Allah. Karena memang Allah mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yusib min." Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan uji mereka. Jadi jangan pernah kita mengatakan ada saudara kita yang mungkin terbakar rumahnya, itu karena dosanya, karena ini, karena itu. Jangan. Bisa jadi mereka ibarat malaikat-malaikat yang berada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada di antara saudara kita yang wafat seperti ini. Jangan pernah kita mengatakan itu karena dosanya, itu kan. Jangan. Seorang muslim terhadap saudaranya harus berbaik sangka. Namun seorang muslim terhadap dirinya harus berburuk sangka. Bisa dipahami? Kita terhadap saudara kita jangan pernah berburuk sangka, berbaik sangka. Oh, bisa jadi selagi kita ada memiliki alasan untuk mengeluarkan dia dari kesalahan tersebut, keluarkan. Berikan alasan, berikan udzur untuk saudara. Tapi untuk diri kita silakan berburuk sangka. Mungkin ini karena kesalahanku, ya Allah ampunkan diriku. Karena apabila kita berburuk sangka kepada diri, kita akan selalu mengabdi dan bermohon kepada Allah, ya Allah ampunkan diriku, mudahkan urusanku, maafkan kesalahanku. Itulah seorang muslim. Muslim terhadap saudaranya berbaik sangka, terhadap dirinya silakan tuduh dirinya. Sehingga dengan dia menuduh dirinya, melakukan ini, melakukan itu, pada akhirnya dia mengangkat kedua tangannya, bermohon kepada Allah. Dan di saat itulah Allah akan membuka ampunan seluas-luasnya untuk hamba tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk berjumpa dengan Nabi SAW di rumahnya, karena para sahabat Nabi SAW sudah kehilangan Nabi SAW. Di awal bulan Rabiul Awal, mereka tidak lagi duduk bersama Nabi sebagaimana hari-hari biasanya. Karena memang Nabi biasanya duduk di dalam masjid. Setiap kali para sahabat ingin mencari Nabi, mudah mereka mencari Nabi SAW. Tidak dicari tempat yang lainnya, di rumah Allah Azza wa Jalla, di Masjid Nabawi. Namun tiba-tiba di awal-awal bulan Rabiul Awal, Nabi tidak lagi menghabiskan waktunya di dalam Masjid Nabawi, tapi Nabi lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah keluarganya. Makanya tibalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini ikhwatul Islam adalah orang yang tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia baru saja memegang tangan Nabi, maka dia tahu, innaka latu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW mengiyakan bagaimana rasa sakit yang beliau rasakan. Kemudian di dalam hadis yang lain ikhwatul Islam, yang juga masih diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma ra'aitu ahadan ashadda 'alaihi al-waja' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang sakit melebihi rasa sakit yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beratnya rasa sakit yang beliau rasakan, Nabi tidak lagi bisa berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Karena selalu kita menyampaikan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Berapa rumah Nabi di kota Madinah? Berapa rumah Nabi di kota Madinah? Silakan nak. Berapa? 9. Coba rumah siapa saja? Rumah Aisyah. Istri Nabi. Berapa istri Nabi? Siapa yang bisa menyebutkan istri Nabi? Tapi jangan lengah Google ya. Nanti dikasih hadiah pada umrah. Siapa yang hafal nama istri Nabi?
Baik, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 11. Meninggal 2 orang. Siapa yang meninggal? Yang pertama Khadijah, yang kedua Zainab namanya. 2 istri Nabi ini meninggal dikala bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tersisa berapa istri Nabi? 9 orang. 9 itu Saudah, Fatimah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Safiyah, Maimunah, Zainab. Zainab ada 2 ya. Zainab yang satu meninggal, yang satu masih bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Maria. Kemudian siapa lagi? Itu adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah tadi kita lupa menyebutkannya. 9 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal 9. Berarti rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ada 9. Kemudian yang ada di samping Masjid Nabawi, karena rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya ada di samping Masjid Nabawi. Karena salah satu istri Nabi yang bernama Maria, para ulama mereka berbeda di sana. Namun Maria ini salah seorang istri Nabi yang berasal dari Mesir. Maria Al-Qibtiyah, disebut dengan Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu adalah salah satu kabilah yang ada di Mesir sana. Sehingga antara Nabi dengan orang Mesir ada ikatan kekeluargaan. Itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku memberikan wasiat kepada kalian terutama terhadap orang-orang yang ada di Mesir sana. Fa inna lahum nasaban wa sihra. Karena Nabi ada ikatan kekeluargaan dengan orang-orang yang ada di sana. Karena salah satu istrinya adalah Maria. Salah satu putra Nabi adalah Ibrahim. Ibrahim yang dikuburkan di Baqi' itu darahnya darah Mesir. Itu kalau bahasa kitanya. Ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria ini istri Nabi yang rumahnya tidak berada di sekitar Masjid Nabawi. Sehingga istri Nabi yang ada rumahnya di sekitar Masjid Nabawi tinggal 8 orang saja. Nah, Nabi SAW adalah orang yang paling adil. Nabi SAW menikah banyak istrinya. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatal Islam, Nabi SAW manusia biasa, iya. Tapi ada perbedaan Nabi SAW dengan manusia biasa. Istri Nabi SAW 11 orang, 9 bersama Nabi SAW, itu tentu ada penyebabnya. Yang diizinkan oleh Allah untuk nabinya, tidak diizinkan oleh Allah untuk umatnya. Karena kalau seandainya Nabi ingin menikahi ikhwatul Islam, maka mudah bagi Nabi SAW mencari wanita-wanita yang belum pernah menikah. Namun rata-rata istri Nabi semuanya sudah pernah menikah. Kecuali satu saja, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sini dapat kita ambil pelajaran. Ternyata Nabi menikah ada hikmah di sana. Misalnya Nabi SAW menikah dengan Safiyah. Nabi SAW sudah punya keluarga, sudah punya istri. Tapi kenapa Nabi tetap menikah dengan Safiyah? Dikala Nabi menikah dengan Safiyah, maka di saat itulah kabilah Safiyah yang beragama Yahudi. Banyak di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Begitu juga Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Ada alasannya Nabi mengapa menikah dengan mereka tersebut atau dengan istri-istri yang lain. Ada alasannya. Bisa jadi untuk membawa kaumnya masuk ke dalam agama Islam, atau bisa jadi menolong mereka. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, menikah banyak itu bukan Nabi SAW saja. Di zaman Nabi SAW sebelumnya kita lihat, kalau kita baca surat Taurat atau kitab Taurat, kita baca kitab misalnya Nasara, pernikahan mereka itu bahkan banyak di antara mereka yang menikah lebih daripada 100 kali. Jadi tidak ada alasan terutama bagi mereka yang bukan Muslim, apalagi seorang Muslim mengatakan mengapa Nabi SAW menikah lebih dari 1, lebih dari 4. Itu ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang tidak boleh bagi kita tanyakan karena ada hikmahnya. Dan itu kalau seandainya kita bandingkan dengan orang-orang sebelumnya, maka Nabi SAW paling sedikit keluarganya. Misalnya kita contohkan Nabi Sulaiman alaihissalam, berapa istrinya? Berapa istri Nabi Sulaiman? Bukankah pernah disebutkan dalam sebuah hadis? Nabi Sulaiman mengatakan, ikhwatul Islam, malam ini aku akan berkeliling kepada keluargaku, kepada istriku. Kemudian aku akan bersama mereka. Kemudian tujuannya agar nanti mereka semuanya hamil. Kemudian dikala mereka hamil, mereka akan melahirkan. Dikala mereka melahirkan, semua yang dia tadi dilahirkan akan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam itu ada 100. Berarti bukan istrinya 100 tapi 100. Tapi karena dia lupa mengucapkan insya Allah atau biiznillah, maka tidak satu pun di antara keluarganya yang hamil kecuali 1. Dan yang 1 ini pun melahirkan separuh manusia. Artinya tidak lengkap karena dia lupa mengucapkan insya
Allah. Artinya apa ikhwatul Islam? Coba lihat berapa istrinya. Banyak sekali ikhwatul Islam. Jadi apabila ada orang-orang agama lain mengatakan Nabi seperti ini, itu adalah mereka yang tidak tahu tentang agama mereka sendiri. Makanya kaum muslimin tidak boleh mereka menanyakan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istrinya lebih dari 4. Mereka yang bertanya berarti mereka tidak tahu apa alasan dan hikmah yang ada di belakangnya. Nah, sehingga istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 11. Ada yang menyebutkan 13. Namun pendapat yang paling kuat adalah 11. Dan 9 orang bersama Nabi. 2 orang meninggal dan yang satunya Maria. Rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, dia dekat dengan Masjid Quba. Kemudian yang 8 ada di samping Masjid Rasulullah SAW. Di situ ada Aisyah, Ummu Salamah, Safiyah, Habibah, istri-istri Nabi yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, di akhir kehidupan Nabi adalah orang yang paling adil. Nabi mengatakan kepada keluarganya, "Inni la astati' an adura bainakun." Wahai para istriku, karena istri Nabi SAW, misalnya Nabi SAW berbaring di rumah Aisyah, maka semua mereka, terutama di akhir kehidupan Nabi, berkumpul di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian keesokan harinya Nabi pindah ke rumah Safiyah, semua istri Nabi berkumpul di rumah Safiyah. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW berada di rumah Ummu Salamah, semua istri Nabi berkumpul di rumah Ummu Salamah. Begitulah seterusnya. Walaupun dalam keadaan yang sakit, Nabi tetap adil kepada keluarganya. Sampai sakit Nabi begitu parah, Nabi tidak lagi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Aku tidak bisa lagi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Fa in ra'aitunna an ta'zanna li fa akuna inda Aisyah. Kalau seandainya kalian izinkan, maka biarkan aku tinggal dan menetap di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'azinna lahu, maka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mengizinkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah ikhwatul Islam, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah ibunda kita Aisyah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada keluarganya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tidak minta izin kepada keluarganya. Namun kita harus lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang kepada keluarganya. Karena di antara sifat laki-laki yang bagus adalah mereka yang sayang kepada keluarganya. Dan orang yang paling sayang kepada keluarganya, kepada istrinya adalah Rasulullah SAW. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya ikhwatul Islam, laki-laki yang sebenarnya adalah mereka berlemah lembut terhadap keluarganya, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berbaring dan tinggal di rumah Aisyah, dan Nabi tidak lagi berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Walaupun Nabi berada di rumah ibunda kita Aisyah, namun semua keluarga Nabi tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan tentang akhir cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan ini adalah sebahagian daripada rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana keadaan yang menimpa Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang membuat kita tidak pas didengarkan, kami mohon dimaafkan. Ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang mungkin 2 atau 3 pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Ujian setiap muslim, kalau sayang terhadap diuji. Ujian ini sifatnya apakah yang tidak mengenalkan atau ada ujian yang sifatnya seolah-olah nikmat seperti itu? Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ujian itu banyak sekali ikhwatul Islam. Ada orang yang diuji dengan musibah hilangnya harta. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat. Allah Subhanahu wa taala uji dengan berupa kekurangan harta, rasa takut, kekurangan ini semuanya. Ada lagi wa balawnakum bil hasanati was sayyi'at. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Biasanya seorang muslim, banyak di antara mereka yang berhasil dikala Allah berikan ujian kepada mereka dengan kekurangan. Sehingga dengan keberhasilan mereka
Maka yang paling banyak mengisi surga Allah atau yang pertama kali masuk ke dalam surga siapa? Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kenapa orang-orang fakir yang pertama kali masuk surga? Kenapa orang-orang miskin yang pertama kali masuk surga? Karena biasanya mereka berhasil dalam melewati ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu juga berbentuk harta. Makanya Nabi Allah menyebutkan wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami uji mereka. Kesehatan ini ikhwatul Islam ujian. Harta ini juga ujian, jabatan juga ujian, semuanya. Namun kadang-kadang manusia lupa bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak membuat mereka gagal darinya. Makanya yang pertama kali mengisi surga Allah, yang masuk dalam surga al-fuqara wal masakin. Mereka yang fakir, mereka yang miskin. Karena dikala kita fakir, kita miskin. Kalau diganggu, kita tidak akan melawan. Ya Allah, ampunkan dosa diriku. Tapi kalau kita kaya, kalau dicolek sedikit saja, aku akan adukan ke sana ke sini. Seolah-olah kita punya kekuatan di sana. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwatul Islam dalam ayat yang semua kita hafal. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, manusia itu betul-betul akan melampaui batas ketika mereka merasa dirinya kaya. Artinya apa ikhwatul Islam? Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu keberhasilan seseorang, terutama jika mereka diberikan kebaikan, maka bertemanlah dengan calon-calon penghuni surga yang ada di dunia. Siapa calon penghuni surga yang ada di dunia? Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kalau kita sudah kasar hatinya, misalnya bergabunglah dengan mereka. Jangan merasa kita masuk ke perkampungan orang fakir, kemudian dengan sombongnya kita menutup hidung kita ini bau dari mana? Kita sudah tahu bagaimana keadaan mereka. Kemudian kita masih mengatakan yang demikian. Mereka itu adalah calon-calon penghuni surga yang masih ada di dunia. Karena mereka yang pertama kali akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mencari orang-orang yang ingin membawa kita masuk dalam surganya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita lihat siapa yang pertama kali akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk dalam surga, di dalam akhirat itu ada namanya telaga Nabi, yang apabila ada seseorang meminumnya satu kali tegukan saja, maka selama-lamanya mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Siapa yang pertama kali minum dari telaga Nabi? Adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Artinya apa ikhwatul Islam? Ya, bukan berarti yang banyak hartanya tidak masuk surga. Bisa jadi mereka lebih tinggi derajatnya, tapi antriannya di belakang jauh sana. Di mana kita belanja, ada orang yang belanjanya satu permen, ya antrinya biasa saja, hisapnya sedikit. Ada di antara kita yang belanja full tempatnya, maka hisapnya akan lama. Tapi bukan berarti derajatnya rendah, karena banyak mereka-mereka yang kaya, tapi mereka berada di tingkatan surga yang paling tinggi. Karena dengan kekayaan yang mereka punya, mereka bisa memberikan manfaat kepada manusia. Makanya di sini para ulama mereka membahas mana yang lebih bagus. Orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersedekah. Mana yang bagus? Ini tidak ada yang jawab orang miskin nih. Semuanya jawabannya kedua-duanya bagus. Tapi kalau seandainya dilihat dari segi manfaatnya, maka manfaat orang yang diberikan nikmat oleh Allah bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Kalau orang miskin dia bersabar untuk dirinya, tapi orang kaya dikala dia bangun masjid, dia bangun musalla, dia bangun pesantren, dia ciptakan, dia lahirkan anak-anak yang hafal Quran, yang akan berdakwah di jalan Allah, manfaatnya untuk kaum muslimin. Maka kalau seandainya Allah berikan ujian kekurangan harta, maka bersabarlah. Kalau Allah berikan kepada kita kelebihan harta, maka infakkanlah. Dan itulah harta kita yang sebenarnya. Baik, yang kedua, kalau ada? Ini dulu ya, silakan. Apakah yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan perempuan adalah istri Bilal dan Rabah? Apa jawabannya? Yang dari perempuan adalah ibunda kita, Khadijah. Bilal, dia adalah seorang budak. Majikannya bernama Umayyah. Dulu, di antara bentuk perbudakan dulu, ada namanya kebiri. Kita tahu kebiri itu dihilangkan ininya, sehingga mereka tidak bisa menikah. Tapi alhamdulillah Bilal tidak termasuk ke dalamnya. Nah, di awal Islam Bilal itu belum menikah, sehingga tidak mungkin kita mengatakan istrinya masuk ke dalam agama Islam yang pertama, karena memang belum ada keluarganya. Insyaallah jelas ya. Baik, silakan. Ya? Sabar itu ada batasnya.
Sabar itu ada batasnya, ikhwatal Islam, berarti itu tidak sabar namanya. Jadi kalau ada sabar batasnya berarti itu tidak sabar namanya. Selesai? Tanya yang lain. Ya. Karena satu-satunya pahala yang luar biasa adalah sabar itu, ikhwatul Islam. Kenapa sabar itu pahalanya tidak ada batasannya? Karena memang sabar itu juga tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan pahala Allah, tidak ada batasannya. Orang yang sabar pahalanya 1000, 2000, tidak ada batasannya. Berarti banyak sekali untuk keutamaannya. Kenapa? Sebagaimana sabar tidak ada batasannya, berarti balasannya juga tidak ada batasannya. Al jazau min jinsil amal. Karena balasan itu biasanya sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Jelas ya? Baik, silakan. Barakallahu fiikum. Masalah yang kedua cukup satu saja dulu ya. Kapan pergi ke Mekah? Hah? Hah? Berarti besok masih ada? Masih ada, berarti besok dijawab. Karena waktu kita sudah habis. Karena pertanyaannya ingatkan nanti besok ya. Insya Allah besok kita jawab masalah salawat, kemudian masalah bentuk salawat. Insya Allah besok kita akan jawab. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita semuanya. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah jadikan umrah kita adalah umrah yang makburah. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah kembali memberikan kepada kita rezeki untuk selalu bisa beribadah di Mekah dan Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله